Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada' wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun azimun zalla lahu kullu syai'in wa khada'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wa akmalul muttaba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wara, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan tasafa sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan kita di bulan Sya'ban ini, amin. Sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh rahmat, barakah di dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mestinya kajian kita pagi hari ini adalah kajian tentang waris, ilmu waris. Namun sehubungan sebentar lagi kita akan menyambut malam nisfu Sya'ban, maka alangkah baiknya kita akan membahas tentang ada apa di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kita akan mengenali tentang kata nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, Sya'ban bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Ada hari nisfu Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis populer masyhur yang berbunyi, ini hadis banyak riwayatnya, bahwa idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Apabila bulan Sya'ban sudah ada di pertengahan, maka kalian tidak boleh berpuasa lagi. Sampai kapan? Sampai datangnya Ramadan. Pernah dengar Pak? Hadis ini pernah? Pernah, akan masyhur. Apabila sudah datang pertengahan Ramadan, maka kalian tidak boleh berpuasa lagi sampai datang Ramadan. Berarti sepintas
larangan buat kita apabila sudah setengah Sya'ban kita tidak boleh berpuasa lagi. Nah, sekarang di sini para ulama ahli hadis ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini dan mengamalkannya. Di antara ulama ahli hadis yang mensahihkan adalah At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi, Ibnu Abdul Barri. Ini semua adalah ulama-ulama ahli hadis yang mengatakan sahih hadis ini. Sementara selain mereka berkata bahwa hadza haditsun munkarun, ini hadis munkar. Bukan dhaif lagi, munkar gitu kan. Hadis yang diinkari. Di antaranya apa? Di antaranya siapa? Abdurrahman Ibnu Mahdi, Imam Ahmad, Abu Zar'ah Ar-Razi dan Al-Athram. Ini ulama lebih besar kedudukannya dibanding yang tadi. Kenapa mereka menyatakan hadis ini munkar? Karena benturan dengan hadis sahih. Bagaimana bunyinya hadis sahih? Dalam hadis muttafaq alaih disebutkan la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin au yaumain. Janganlah kalian dahulukan puasa 2 hari atau 1 hari di bulan Sya'ban. Tidak boleh kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari di bulan Sya'ban. Artinya di sini larangan berpuasa di bulan Sya'ban hanya berlaku sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelumnya. Berarti bukan setengahnya. Ini benturan. Makanya Imam Ahmad menyatakan ini hadis munkar. Bahkan dia mengatakan lam yaridil a'la hadisan ankara minhu. Tidak pernah ada hadis yang lebih inkar daripada ini. Jadi hadis ini dinyatakan munkar dan tidak sah untuk diamalkan. Jadi masih boleh kita berpuasa di pertengahan Sya'ban, terkecuali di hari sebelumnya Ramadan atau 2 hari sebelumnya baru tidak boleh. Larangan 1 hari tidak boleh, kenapa? Dikhawatirkan itu hari syak, hari yang diragukan. Takutnya itu Ramadan atau bukannya. Apalagi kita punya qadha puasa di bulan Ramadan, seperti ibu-ibu yang berhalangan tidak sempat mengqadha, maka mumpung ada waktu silakan diqadha di bulan Sya'ban. Karena apabila sudah terlewat Sya'ban sehingga masuk Ramadan sementara kita belum mengqadha puasa kita, maka nantinya jadi double puasanya. Kiparatnya pun jadi double. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dibayar di bulan Sya'ban. At-Tahawi berkata huwa mansukhun, bahwa hadis ini yang menyatakan tidak boleh puasa pertengahan Sya'ban ini mansukh, dinasakh, dihapus hukumnya. Dan bahkan ijma' para ulama menyatakan tidak boleh mengamalkan hadis ini. Dan kebanyakan para ulama-ulama mereka tidak menggunakan hadis ini. Di antaranya Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya. Ini semua melarang mengamalkan hadis ini. Hanya beberapa orang yang mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, ini di antara hadis ya, kaitan dengan puasa bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Oleh karenanya berpuasa di pertengahan Sya'ban itu ghairu manhiyyin anhu, tidak dilarang. Karena termasuk hari ke-15, termasuk min jumlati ayyamil bid, termasuk hari-hari yang diputihkan atau hari yang terang, hari di mana bulan purnama sudah nampak di sini. Ayyamul bid,
Makanya tidak ada larangan berpuasa di hari-hari ini. Nah, kemudian di malam harinya, tadi harinya, sekarang malamnya. Kalau di apa namanya? Kalau di bulan Hijriyah, penetapan tanggal 1 jatuhnya di malam apa di malam hari. Pas maghrib ditetapkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadi kalau kita bicara nisfu Sya'ban, jatuhnya hari apa? Malam nisfu. Malam Rabu. Selasa malam Rabu, ya. Selasa malam Rabu itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah riwayat menyatakan di sini dari Ali bin Abi Thalib bahwa idza kana lailatu nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila sudah terjadi malam nisfu Sya'ban, maka faqumu lailaha, bangkitlah kalian di malamnya, hidupkan malam tersebut, wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Malamnya kita bangkit untuk beribadah kepada Allah dengan berdoa, bermunajat, salat. Kemudian siang harinya berpuasa. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi, karena Allah Ta'ala di malam itu turun rahmatnya sampai ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Fayaqul, Allah berfirman, ala mustaghfirin faghfirullah, apakah ada di antara kalian yang beristighfar, minta taubat ampun kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Apakah ada di antara kalian yang minta rezeki, aku berikan rezeki. Apakah ada di antara kalian yang sedang kena musibah, kena penyakit, kena balai, aku akan menyembuhkannya, kata Allah. Jadi di malam ini Allah berfirman, siapa yang menyebutkan hajatnya, bermunajat kepada Allah Ta'ala di malam itu, Allah akan kabulkan hajatnya. Sampai kapan? Hatta yatlu'al fajru, sampai terbitnya fajar. Ini hadis isnadnya dhaif, tetapi banyak riwayat tentang keunggulan, keutamaan malam nisfu Sya'ban, banyak hadisnya. Sebagian menyatakan sahih hadisnya. Dari Ibnu Hibban dinyatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, saya pernah kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, ini malam nisfu, beliau pernah kehilangan Nabi. Lalu beliau keluar mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira di istrinya mungkin, ya. Dicari dan dicari, fa idza huwa bil Baqi'. Ternyata Nabi sedang ada di Baqi', sedang mengangkat kepalanya ke langit. Ya Rabb, berdoa kepada Allah Ta'ala, melihat ke langit. Faqala, kata Nabi, akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluh, apakah kamu takut ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya? Kata Aisyah, ya Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Ya Rasulullah, aku mengira engkau datang kepada sebagian istrimu. Kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Hai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala turun di malam nisfu Sya'ban sampai ke langit dunia. Lalu Allah akan mengampuni di malam nisfu Sya'ban lebih banyak jumlah hamba-hambanya dibanding hitungan bulu kambing Bani Kalab. Bani Kalab adalah suku yang banyak kambingnya dan tebal-tebal bulunya. Dan Allah akan ampuni di malam itu orang-orang bahkan lebih jumlahnya daripada bulu kambing Bani Kalab. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah.
Jadi malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian ayat ini mengatakan Ibnu Majah bahwa Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa hamba-hambanya, terkecuali ada beberapa orang yang tidak akan Allah ampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah musyakhin, orang yang punya hati dendam. Hati dendam, apalagi kepada sahabat-sahabat Nabi, syahna, dendam kepada seseorang, maka upayakan di malam nisfu Sya'ban dendam kita kepada siapapun tolong dihilangkan dulu. Bersihkan hati kita kalau ada dendam kepada sesama kita. Kenapa? Karena itu penghalang kita diampuni dosa. Yang kedua, qatilu nafsin, pembunuh yang belum bertobat, maka bertobat di malam itu. Yang ketiga, qati'ur rahimin, yang memutuskan silaturahim. Yang keempat, musbilil izar, yang mengisbalkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, termasuk tidak diampuni di malam itu. Berikutnya, zanin, yang berzina. Kemudian syaribin, yang masih meminum minuman yang memabukkan. Berikutnya, qattatin, yang mengadu domba. Berikutnya, wa musawwir, yang suka menggambar, membuat-buat patung, ya, atau menggambar sesuatu yang sekiranya diwujudkan atau diperkirakan seperti manusia bisa hidup, menggambar sesuatu atau membuat patung yang bernyawa. Berikutnya, wa'akun, orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Berikutnya, mubtadi', ahli bid'ah, yang memecah belah umat, ahli bid'ah. Rafidi, Syiah Rafidi, yang di dalam hati mereka menyimpan rasa dendam kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka siapa yang berakhlak dengan akhlak-akhlak tadi di malam nisfu Sya'ban dan dia belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Jadi sekarang Pak ya, bersihkan hati kita dari sifat-sifat tadi. Bukan pas waktunya, kalau bisa pas dari sekarang kita upayakan bersihkan hati kita. Jangan sampai kita punya orang tua masih ada rasa sakit kepada kita. Kunjungi mereka, sapa mereka. Maka insya Allah di malam nisfu Sya'ban Allah akan hapus dosa kita. Nah kemudian ada satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, di mana Allah berfirman di ayat itu dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Fiha, di malam itu, yufraqu, akan dijelaskan, akan ditebarkan, akan diumumkan, kullu amrin hakim, setiap perkara yang penuh dengan hikmah, mengandung hikmah. Amran min indina, itu perkara yang besar dari sisi kami. Inna kunna mursilin, kata Allah Ta'ala. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang malam tersebut. Di malam itu akan ditebarkan, akan diumumkan setiap takdir Allah Ta'ala. Ada yang akan mati, ada yang akan kaya, ada yang akan celaka, itu diumumkan di malam itu. Sebagian menyatakan ini malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini pendapat yang sahih. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban akan terjadi
tebarkan takdir Allah Ta'ala. Pendapat ketiga menyatakan bahwa diumumkannya di malam Qadar, ditebarkannya di malam nisfu Sya'ban. Makanya disunnahkan di malam itu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di malam itu akan ditebarkan takdir Allah Ta'ala. Biasanya kita baca apa di malam itu? Baca surat Yasin kan. Berapa kali? Biasanya itu yang kita baca, yang kita amalkan. Nanti kita akan bahas itu. Intinya adalah di malam itu isi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila di malam itu sudah diumumkan bahwa si fulan akan mati di tahun ini, berarti namanya takdirnya takdir mubrom, Bu, Bapak. Takdir ada dua, ada takdir muallaq, ada takdir mubrom. Apabila takdir belum diumumkan, masih tertulis di Lauhul Mahfuz, si fulan akan mati pada tahun 2023. Pada hari apa, jam berapa, sedang apa, ada di situ tulisannya. Tapi masih ditulis, belum diumumkan. Ini namanya muallaq. Muallaq artinya kalau muallaq, yamhullahu ma yasha wa yutsbit, bisa ditetapkan, artinya akan mati benar terjadi, bisa juga dihapus oleh Allah Ta'ala, dihapus. Ditambah lagi tahun 2027 misalnya baru meninggal. Bisa seperti itu. Takdir muallaq namanya. Muallaq tergantung. Kalau orang ini berdoa di malam Sya'ban, itu Sya'ban, dengan minta panjang umur, membaca surat Yasin misalnya, atau sholat apa, atau sedekah, silaturahmi, maka akan panjang umurnya. Makanya muallaq. Ini orang akan fakir, dia akan fakir, akan miskin, banyak hutang. Tapi kalau dia tidak berusaha berdoa misalnya, maka dia akan jadi orang kaya. Terbayar hutangnya, itu muallaq artinya. Jadi takdir yang muallaq, yang masih tertulis di Lauhul Mahfuz, itu masih ada harapan berubah. Tetapi kalau sudah diumumkan ke malaikat oleh Allah Ta'ala, dan itu terjadi di malam nisfu Sya'ban, si fulan akan mati, si fulan akan begini, terus kemudian ada yang bagus juga, orang ini akan naik haji tahun ini, ada yang seperti itu. Meskipun dia tidak punya biaya, Allah catat, Allah umumkan dia akan naik haji tahun ini, berangkatlah dia nanti. Dia akan nikah, dia akan mati. Itu makanya kita merayu di malam itu, merayu kepada Allah Ta'ala, ya Allah jangan sampai kau umumkan takdir-takdirku yang jelek ya Allah. Minta ya Allah ya Rabb, jangan sampai ya Allah. Takut kita kan. Coba kalau diumumkan orang Arafah 5 orang misalnya akan mati di tahun ini, enggak, kan takut kita. Makanya kenapa ada ibadah di malam itu, kita merayu Allah Ta'ala, jangan sampai diumumkan takdir Allah Ta'ala. Kalau tidak diumumkan, memang ada tulisannya akan mati 2023 misalnya, tapi nggak diumumkan, nah kita berusaha berdoa, silaturahmi diantaranya, menyangkut umur, maka insya Allah takdir tersebut dihapus, digeser lagi, diganti gitu. Pernah dengar Pak cerita Pak, ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala, sudah 60 tahun ibadah sendiri dia, tidak pernah gabung dengan manusia, ibadah di goa khusus, tidak mengenal haram, tidak mengenal yang namanya hidup sia-sia, semuanya bermanfaat, berzikir, beribadah terus 60 tahun. Kata Allah, wahai malaikat, datangi si fulan, katakan kepadanya bahwa dia min ahlin nar. Ibadahnya meskipun puluhan tahun, tapi Allah catat dia min ahlin nar, ahli neraka. Datanglah malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya, wahai fulan, dalam takdir Lauhul Mahfuz Anda dinyatakan min ahlin nar, Anda termasuk penghuni neraka. Apa katanya? Nahnu khuliqna, saya makhluk. Makhluk kaifa khaliq, tergantung khalik. Jika Allah menghendaki saya masuk neraka, saya akan masuk neraka. Jika ke surga, saya akan masuk ke surga. Tujuan saya adalah ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya enggak mengharapkan surga dan neraka.
tidak takut neraka, tidak ingin surga, ibadah saya mah. Kaget malaikat kan? Bukannya takut nih orang kalau begitu. Ya kalau kita Pak, ente neraka, wah udah nggak mau puasa lagi, nggak mau sholat lagi, kan? Nggak mau sedekah lagi, nggak mau nyumbang karpet. Percuma kan? Akhirnya kembali malaikat ini ke Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu apa yang dikatakannya. Kata Allah, sekarang kamu lihat di Lauh Mahfuz tulisannya. Dilihat min ahlil jannah. Subhanallah. Diganti min ahlil jannah, penghuni surga. Dengan modal apa? Modal ikhlas kepada Allah Ta'ala dari sisi ibadahnya. Nah begitupun kita, kalau takdir belum diumumkan kepada para malaikat, maka takdir tersebut masih bisa dirubah lagi. Alhamdulillah. Kalau kaitan dengan kematian, maka takdir diumumkan kepada siapa? Malaikat Israel. Tugas mulia Israel yang akan mati tahun ini sekian orang, namanya si fulan. Kalau kaitan dengan azab, balai, musibah, siapa? Mikail, serahkan. Hei Mikail, tugasmu adalah ini. Rezeki, hujan, Mikail. Kalau bagian tentang ilmu, hidayah, rahmat, siapa? Jibril bagiannya. Ada masing-masing petugasnya malaikat. Nah jika sudah diumumkan kepada malaikat, itu namanya takdir mubram. Mubram, sudah dicap pasti itu akan terjadi. Meskipun kita berdoa ya Rabb, sedekah apapun jumlahnya, tetap tidak bisa diubah lagi. Itu mubram namanya. Nah kira-kira apakah ada contohnya dari ulama-ulama dulu, bahkan sahabat tabi'in yang mengamalkan atau menghidupkan malam Sya'ban? Ada. Di antaranya siapa? Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau setiap datang nisfu Sya'ban pasti dihidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh tabi'in, di antaranya Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan mereka semua itu mengagungkan malam nisfu Sya'ban, beribadah dengan benar-benar ibadah. Akhirnya di antara ulama-ulama selain mereka ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Kalau ulama-ulama Hajjaj seperti Atha Ibnu Abi Mulaika menyatakan bahwa mereka mengingkari tentang mengadakan ibadah di malam nisfu Sya'ban secara sungguh-sungguh. Kalau ahli Madinah menyatakan, ini adalah ashab Maliki, Mazhab Maliki menyatakan bahwa wa qalu dzalika kulluhu bid'atun. Kata Mazhab Maliki, itu semua bid'ah katanya gitu. Jadi kalau orang sedang bid'ah pasti ngambil ini nih. Yang sedang mengamalkan itu yang tadi diambilnya. Ada mazhabnya Maliki namanya. Nah ulama Syam yang menyatakan bahwa disunnahkan, dianjurkan di malam itu mengadakan ibadah secara sungguh-sungguh, mereka mengadakan dengan dua cara. Yang pertama, mereka menganjurkan untuk mengumpulkan jamaah-jamaah di masjid-masjid, di antaranya Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan selainnya. Bahkan mereka memakai pakaian-pakaian yang paling bagus, bukan paling mahal, paling bagus pakaiannya. Kita punya di rumah pakaian banyak, mana yang paling bagus nih? Dari warnanya mungkin ya, pakai itu. Tidak hanya itu saja, mereka pun wayatabakharun, mengadakan bukhur. Iya, bukhur itu dibakar biar harum, bukhur dibakar. Ditambah lagi wayaktahilun, mereka memakai celak mata dipakai di malam itu. Dan mereka beribadah kepada Allah di masjid-masjid di malam nisfu Sya'ban. Dan ini pun disepakati oleh Ishaq bin Ruhawi. Dan mereka pun mengadakan berjamaah
secara sama-sama di malam atau di masjid-masjid mereka. Dan mereka berkata, laisa dzalika bid'atun. Ini bukan bid'ah, kata mereka. Jadi silakan saja mengamalkan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, mereka tidak menyukai berkumpul di masjid untuk mengadakan sholat, mengadakan doa bersama, mengadakan kisah-kisah sejarah-sejarah. Mereka tidak menyukai itu. Mereka lebih menyukai sebagian ini dari Al-Hisham, bahwa silakan beribadah tetapi secara sendiri-sendiri gitu. Dua pendapat Pak ya. Jadi ada memang yang menghidupkan secara ramai-ramai, ada juga yang sendiri-sendiri. Masing-masing ada anjurannya. Jadi gitu tentang Sya'ban, khilaf antara ulama-ulama, ada yang memang menganjurkan, ada yang memang menolaknya gitu. Kalau saya yakin di Arafah ini sepertinya kebanyakan menghidupkan malam itu ya. Sekarang apa yang kita lakukan bagi mereka yang senangnya atau memang merutinkan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah? Biasanya di kita ini suka mengadakan pembacaan surat Yasin. Berapa kali? 3 kali ini Pak nih. Dimulai ba'da maghrib nanti, ba'da maghrib kita merayu Allah Ta'ala agar diumumkan kepada malaikatnya dengan yang baik-baik saja. Jika seandainya takdir kita su'ul khatimah, na'udzubillah, minta husnul khatimah. Seandainya takdir kita akan miskin, fakir, maka minta untuk jadi orang kaya. Seandainya kita dapat musibah, balai, wabah, bencana, minta ya Allah jangan sampai diturunkan balai itu. Makanya pembacaannya berapa kali? 3 kali. Yang pertama niat apa? Yang pertama niat apa? Pertama niat panjang umur. Jadi sebelum baca, saya berniat membaca surat Yasin dengan berniat Allah panjangkan umur saya atau umur keluarga semuanya, disertai taufik hidayah. Niat panjang umur pertama ya. Niat panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Percuma kita panjang umur tapi tidak taat gitu. Minta panjang umur dalam ketaatan. Yang kedua, niat apa? Niat ismah minal afat. Minta kita dijaga dari segala balai, dari segala yang tidak kita sukai. Dan juga digabungkan niat dijembarkan, diluaskan rezeki. Jadi yang kedua niatnya adalah niat dijaga dari segala balai, segala ujian, dan minta diluaskan rezeki. Niat kedua. Dan terakhir adalah niat dikayakan hati kita, dikayakan hati dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu niat kita. Baca surat Yasin niatnya itu. Kenapa masih Yasin? Kalau kita buka dalam tafsir Yasin di awal-awal surat Yasin tersebut, banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana unggulnya surat Yasin. Di antaranya adalah barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah akan mengampuni dosanya di hari itu, dan Allah akan menggembirakan dirinya di hari itu dan mudahkan segala urusannya di hari itu. Kalau di malam hari dibacanya, Allah ampuni dosanya, Allah gembirakan orangnya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabul hajatnya. Ini disebut dengan sebutan Yasin surat Al-Qadiyah. Al-Qadiyah artinya surat yang bisa mengabulkan permohonan kita. Bisa juga surat Ad-Dafi'ah yang bisa menolak balai-balai. Itu Yasin itu. Intinya adalah dengan membaca Yasin, insyaallah hajat kita akan Allah kabulkan. Makanya kenapa di malam itu kita baca Yasin gitu. Itu tujuannya. Dan orang baca Yasin 1 kali sama dengan 10 kali hatam Quran. 1 kali Yasin 10 hataman. 2 kali
20. 3 kali 30 khataman, subhanallah. Ini nanti kita kumpul bersama gitu kan. Nanti ada pemandunya mungkin kalau memang berjamaah. Nanti bapak, ibu-ibu misalnya, ayo kita niat pertama nih. Niat dalam hati, niat saya membaca surat Yasin agar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan ibadah kepadanya misalnya. Al-Adiniyah, Al-Fatihah, bacalah Yasin. Yang kedua, dengan niat, ya Allah, kami berniat membaca surat Yasin agar apa? Agar dijauhkan dari balai dunia dan dijembarkan, diluaskan rezeki. Baca lagi Yasin. Dan terakhir, berniat membaca surat Yasin agar dikayakan hati kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nanti doanya bisa dua cara. Bisa nanti seorang yang berbaca doa diamini, bisa seperti itu. Atau dia baca doa diikuti oleh jamaah lainnya, bisa seperti itu. Kalau emang berjamaah. Kalau mau sendiri boleh di rumah. Ya. Oke, insya Allah kalau memang nasib kita, takdir kita tidak baik, dengan rayuan kita kepada Allah Ta'ala di malam itu, Allah bisa mengubah takdir kita yang tadinya buruk menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan, ada yang mau tanya? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi keilmuannya begini tadi. Kalau tadi kan Maliki kebanyakan ya menganggap berpendapat bahwa hadis-hadis tadi dan awalan tadi itu bid'ah. Nah, kalau Syafi'i kan sebagian kan. Kalau Hambali gimana kan? Kalau apa? Kalau bahasa Hambali gimana? Sehingga kan ini kalau bagi orang-orang yang suka membid'ahkan pada konteks mungkin yang sekarang ini kan banyak mazhab Hambali, tapi kita mau lihat tuh pendapat secara keseluruhan Hambali, apakah ada yang juga berpendapat membid'ahkan atau tidak? Nah, gitu. Kalau berarti tidak membid'ahkan, berarti kan mengambil mazhab Maliki kan? Iya. Apakah ini tujuannya juga nanti untuk membidah-bidahkan yang saudara-saudara Muslim lainnya? Itu kali saya kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan qala Syafi'i balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layal. Kata beliau, berdoa itu bisa dikabulkan di 5 malam. Yang pertama malam Jumat, kedua 2 malam Lebaran, yang keempat awal bulan Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Beliau menyatakan wastahabba kullama hukiyat fi hadil layali, maka dianjurkan di malam itu banyak berdoa, beribadah, terutama minta kepada Allah, minta dihapus dosa-dosa kita, kemudian ditutup aib-aib kita, kemudian dihilangkan segala kebingungan kita, kata beliau ya. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa wala yu'rafu lil Imam Ahmad kalamun fi lailati nisfi Sya'ban. Beliau tidak komentar. Tidak komentar, tidak menyatakan harus dan tidak. No comment. No comment. Kalau Maliki iya bid'ah itu Maliki. Ahmad no comment. Tidak komentar. Syafi'i menyatakan harus ibadah di malam itu. Iya. Kalau ngambil situ mah ketika tidak komentar tapi tidak inkar ya. Tidak inkar tapi kalau inkar mah berarti itu. Pokoknya tidak inkar beliau, tidak menyebutkan kalam apapun di malam itu. No comment. Ya. Memang banyak hadisnya tentang masalah ini, sahabat.
Tapi kebanyakan itu semuanya dhaif. Ada sebagian yang sahih. Tadi itu kisah Aisyah itu sahih itu. Nah, sekarang hadis-hadis dhaif apabila didukung oleh hadis sahih satu saja, maka semua akan berpegang kepada itu. Jadi bisa dinyatakan diambil fadilahnya, keutamaannya diamalkan. Jadi intinya adalah masalah ini masalah khilafiyah antara ulama-ulama. Jadi kita silakan saja mengamalkan dan tidak mengamalkan silakan saja. Jadi kita tidak boleh juga saling menyalahkan. Yang senang dengan menghidupkan malam ini silakan. Yang tidak pun nggak apa-apa. Yang penting bersama saja tetap. Ya, saling menghargai. Kayak ini aja Pak, kayak ucapan usolli fardhu subhi nawaitu shoma ghadin. Ini kan khilaf antara ulama-ulama. Nabi tidak pernah ketika sholat usolli misalnya, tapi kenapa kok di kalangan kita ada yang usollian nawaituan kan? Nah, bagaimana pendapat ulama mazhab di sini? Nah, kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal menyatakan hukumnya sunnah melafuzkan niat usolli fardhu subhi nawaitu shoma ghadin nawaitu i'tikaf. Sunnah kenapa? Karena membantu untuk berniat dalam hati. Ketika orang mengucapkan usolli fardhu subhi, ini membantu niat nanti. Nah, kalau mazhab Hanafi menyatakan bahwa mengucapkan usolli nawaitu hukumnya bid'ah. Hanafi itu tidak boleh kita baca usollian. Hanafi. Kalau mazhab Maliki menyatakan hukumnya makruh, bukan bid'ah, makruh saja. Karena nggak ada sananya, makruh. Tetapi kalau kaitan dengan orang muwaswis, orang waswas tahu kan waswas? Allah berulang terus, ini waswas nih. Maka mereka yang menyatakan bid'ah dan makruh menganjurkan bagi si muwaswis yang waswas, dianjurkan usolli fardhu subhi sampai selesai baru Allahu Akbar. Ini khilaf antara ulama-ulama. Jadi silakan saja mengamalkan surat Yasin di malam itu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan anjuran para ulama ya, di malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin yang dibiasakan adalah setelah ba'da maghrib. Nah, bagaimana jika dalam pembacaan surat Yasin itu tidak setelah habis maghrib, namun masih ada dalam waktu setelah maghrib sampai sebelum subuh? Jadi di jedah lah itu. Pada Isya dibacanya gitu. Ya, maghrib sekali, nanti Isya sekali, belum tahajudnya sekali, misal. Bisa. Misalnya pertama kita minta, ya Allah saya minta dipanjangkan umur dalam ketaatan. Satu kan, ternyata di sebarakan pertama diumumkannya kematian gimana? Oh, yang kedua nanti dicicil nih. Bukan yang kedua apa, nanti jam 10-an lah lanjut. Mintanya apa? Minta dijauhkan dari balai. Terus ternyata itu udah diumumkan duluan. Makanya kenapa maghrib? Ya cepet-cepet, tapi bukan berarti kita baca cepet-cepet, bukan cepat bacanya, bukan. Artinya kenapa maghrib? Karena kan diumumkan pas malam itu teng udah diumumkan. Ya itulah makanya. Bapak silakan saja nanti jam 12 malam, tapi jangan jangan salahkan kalau misalnya duluan diumumkan. Startnya malam tadi ya. Kenapa? Startnya awal malam. Iya, awal malam itu. Di malam di Sya'ban itu. Gitu Pak, silakan saja, nggak masalah. Bukan khawatirnya itu. Tapi artinya ibadah yang lain kan pun boleh kan, karena untuk menghidupkan di nisfu Sya'ban itu bukan hanya terfokus kepada antara maghrib dan isya. Nah, selebihnya isya pun bisa diisi. Nah kalau begini Pak, kalau misalnya Pak mau nyicil nih Yasin 3 kali,
Tapi kita takut didahului dengan pengumuman tadi. Bapak bisa melakukan cara yang lain, nggak usah Yasin, nggak usah, kan banyak. Silaturahim misalnya, sedekah. Bisa kan sedekah? Sedekah niatnya apa? Jauhkan balai, ingin yang umur, kemudian apa? Banyak kita sedekah bisa. Itu bisa diawali itu. Ya bisa lakukan kegiatan amal-amal yang baik di malam itu dengan cara apapun silakan. Ini diantaranya Yasin yang dibaca. Tapi tidak mesti ini, tidak. Kita bisa sholat, kita bersedekah di malam itu. Saya tadi malam nih, jujur Pak ya, tadi malam tadi saya dapat info, ada telepon dari teman. Dia kesakitan. Ustaz tolong bantu saya, perut saya sakit Ustaz katanya. Sakit dia, tolong baca doa, bacakan doa. Saya bacakan doa. Bacakan doa, nggak mempan Pak. Masih sakit Ustaz, waduh, nggak mempan nih. Saya sedekah pulsa tadi malam. Sedekah saya yakin menolak balai. Sedekah saya pulsa. Berapa? 25.000 dengan niat sembuhkan penyakit orang teman saya ini. Akhirnya saya kirimkan sedekah. Tidak lama saya WA, bagaimana? Alhamdulillah berkurang, subhanallah sedekah itu sedekah. Termasuk diantaranya nanti sahabat nanti bisa Bapak lakukan atau Ibu lakukan sedekah nanti. Sedekah nggak mesti ke masjid, ke orang ke siapa pun boleh, ke masjid, ke orang tua atau dengan pulsa boleh. Sedekah namanya juga. Niatkan itu nanti. 3 hal tadi terutama ya, masalah rezeki, masalah balai, masalah mati ini nih. Jadi kita upayakan ini. Nah diantaranya dengan membaca surat Yasin silakan, kan itu kebaikan juga. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, misalnya Al-Quran terus, khatam Al-Quran boleh juga. Kumpul sama-sama nih, kita khatam Al-Quran nih, sama-sama dibagi-bagi satu juz misalnya. Bisa juga. Bisa. Pokoknya intinya apa? Intinya hidupkan malam itu. Karena Allah sedang apa? Sedang melihat hamba-hambanya. Mana yang benar-benar ibadah kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dilihat sama Allah Ta'ala orang-orangnya itu. Dan itu terjadi sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh. Sampai subuh Allah melihat hamba-hambanya, mana yang bergiat ibadah. Makanya jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan jemaah Arafah khususnya, termasuk saya pribadi, Allah berikan hidayah, kekuatan nanti di malam Sya'ban, sehingga kita bisa melakukan munajat kepada Allah dengan benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna فانتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah